kasih hari ini sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Penghasilan MPD selaku Wakil Kudin, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu berhebat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif. Selanjutnya mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Hajah Inamil MPD selaku Wakasek Bidang Udin dipersilakan. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Reza Anwari selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kota Serang, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi dari Pak Reza ini sebagai calon guru penggerak. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lakukan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, kegiatan dari desiminasi budaya positif ini merupakan implementasi ya Pak Reza dari modul 1.4. Jadi Pak Reza ini sebagai calon guru penggerak sudah baru menyelesaikan satu modul karena ada 3 modul dan satu modul itu terdiri dari beberapa subbab gitu, dari beberapa topik. Nah, modul 1.1 yang sudah diselesaikan Pak Reza ini filosofi pendidikan pengajar dewantara, dan modul 1.2-nya itu tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak. Jadi Pak Reza ini sudah membuat visi dirinya sebagai guru penggerak dan membuat prakasa perubahan karena Pak Reza sebagai calon guru penggerak memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, nanti Pak Reza ini akan berbagi bersama apa yang sudah didapatkan pembelajarannya melalui daring di LMS bersama fasilitator, kemudian juga didampingi oleh pengajar praktik. Kebetulan saya juga menjadi pengajar praktik, tapi bukan pengajar praktiknya Pak Reza. Saya pengajar praktik di 6 sekolah mendampingi calon guru penggerak. Juga sama mereka mengadakan desiminasi budaya positif ini karena memang pelaksanaan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah itu perlu ada penguatan. Bapak dan Ibu juga sebenarnya sudah melaksanakan dan sudah ada observasi kelas seperti kesepakatan kelas, itu juga salah satunya adalah penerapan dari budaya positif. Nah, hal lainnya mungkin Pak Reza di sini nanti akan menyampaikan tentang selain disiplin positif nanti ada 5 posisi ya Pak Reza ya. Guru itu posisinya kan sebagai teman, sebagai penghukum gitu ya, merasa bersalah gitu. Ada sebagai manajer dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh Pak Reza. Saya ini adanya di posisi apa sih selama ini dengan anak-anak gitu. Kemudian nanti juga ada keyakinan kelas ya Pak Reza ya. Selanjutnya nanti ada segitiga restitusi, bagaimana menyelesaikan masalah dengan siswa. Itu artinya kita bukan hanya langsung menyelesaikan masalah dibawa ke BK gitu, tapi gimana cara menyelesaikan masalah ini supaya menemukan motivasi intrinsik dalam siswa, karena memang susah ya menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Nah, untuk selanjutnya nanti harapan saya dengan desiminasi budaya positif ini nanti bisa diterapkan semua oleh Bapak Ibu yang ada di sini ya. Kan masih muda-muda ya, dan juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Bukan hanya Pak Reza aja yang di angkatan 11 kalau nggak salah ada Bu Tuti Soeharti. Nah, ini kan yang muda-muda nih, bukan hanya untuk untuk PNS aja, yang non PNS juga banyak, bahkan nanti mendapatkan keuntungannya banyak, PPG tanpa ada pendidikannya lagi, langsung ikut ujian ya hari saya itu. Kemudian
kemudian juga P3K gitu nanti bisa diprioritaskan. Jadi mari bersama-sama kita mencoba ya untuk mengikuti mendaftarkan diri untuk menjadi guru penggerak, mengisi esainya. Nah, semakin banyak guru penggerak di SMK 1 Kota Serang, maka akan membuat perubahan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Seperti apa yang berpihak pada murid itu nanti CJP akan menjelaskan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jana Lelo atas penjelasannya. Selanjutnya penyampaian oleh Bapak Reza Anwar MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Serang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kita bisa berkumpul di ruang meeting ini dalam rangka untuk belajar bersama ya. Belajar bersama, di sini saya bukan guru ya, mengajarkan tapi berbagi saja dan mudah-mudahan ada pembelajaran bisa kita ambil untuk membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan hasil belajar saya terkait dengan budaya positif di modul 1.4. Nah, tujuan diseminasi di sini adalah berbagi ilmu terkait budaya positif, kemudian diskusi terkait budaya positif, dan terakhir berkolaborasi menerapkan budaya positif. Budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru atau dua orang guru. Jadi dia harus ada kolaborasi antar warga sekolah, antar guru, dengan guru, dengan siswa, dengan pihak-pihak yang terkait dengan budaya positif, ya termasuk dengan cara KTU dan sebagainya. Di sini sebelum kita mulai, saya ingin memberikan speaking agar tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku. Mungkin Bapak Ibu semua bisa berdiri semua. Permainannya sederhana ya, tidak perlu menguras otak, tidak perlu susah payah. Cukup mencari pasangan kita karena permainannya ini berpasangan, ya. Mungkin ada yang sudah pernah melakukannya, tapi di sini kita dalam rangka menimbulkan semangat lagi ya, minimal bisa senyum, bisa tertawa lagi. Nah, peraturannya atau permainannya seperti ini. Setiap orang punya jati diri masing-masing. Misalnya Bunana genap, Batiza ganjil, Burahmi genap, ganjil, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil. Diingat-ingat, genap ganjil, genap ganjil. Nah, kemudian kita permainannya menggunakan telapak tangan. Bisa berjabat tangan dengan pasangannya? Bisa ya. Nah, ini yang kita hindari. Nah, ibu dan bapak dengan rekannya, tangannya itu dalam posisi ingin menepuk rekannya. Ketika ada clue dari saya, misalnya genap, maka genap menepuk tangannya. Nah, yang ganjil tugasnya adalah menghindar. Nah, nanti selama 5 kali kita lihat yang paling banyak menangis siapa. Kalau ya 5 kali. Kalau lolos berarti dia menang ya. Kalau berhasil menepuk berarti dia menang. Dihitung angkanya ya berapa kali itu. Nah, selama 5 kali ya. Cluenya dari saya. Genap atau ganjil dan bisa ya Bapak Ibu ya? Are you ready? Ready. Nah, kita mulai posisi sini lah. Posisi depan ya. Ya,
berarti yang genap menepuk gitu ya. Kalau hasilnya ganjil berarti ganjil menepuk. Oh gimana? Oh, itu. Oh no, dilanjut dong ya. Tenang, saya buat aja. Ya. Ayo. Satu ditambah dua. Tiga yang ngepuk. Satu ya. Oke. Ada yang sudah dapat 2 Kak? Satu ya, satu sama semua ini. Ya. Masih muda ya, sekarang pengurangan. Ya, 4 dikurangi 2. Berarti sudah ada yang 2 poin ya? Ada yang sudah 3 poin? Belum. Maksimal 2. Lanjut ke pertanyaan keempat. Keempat ya, benar ya? Nah, pertanyaan keempat, perkalian boleh? Ya. 3 dikali 2. Soal terakhir ya. Terakhir. Kalau ini saya tahu nggak? Oke, soal terakhir pembagian. Ya, pembagian. Pembagian. 9 dibagi 3. Mutiara, siapa lagi yang mendapatkan matematika? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari ini tadi? Apa yang bisa kita dapatkan? Konsentrasi. Konsentrasi. Yang kedua, Fokus. fokus sama ya, konsentrasi ya. Harus bisa berhitung. Konsentrasi kompetensi berarti ya. Iya. Oke, yang ketiga happy ya. Nah, itu minimal 3 itu ya. Konsentrasi, kompetensi dan juga happy. Nah, baik. Kalau sudah happy semua, sudah bisa konsentrasi semua, bisa sudah minimal sudah punya sedikit kompetensi tadi ya. Nah, kita masuk lagi ke materi kita tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol dulu yang tadi sedikit disampaikan sekilas oleh Bu Namiro. Kita itu sebagai guru posisinya sebagai menghukum, sebagai apa? Nah, itu harusnya bagaimana? Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, lanjut ke kegiatan yang pertama. Pertama, di sini coba Bapak Ibu semua melapangkan tangan kanannya sekuat mungkin, ya, satu tangan kanan sekuat pun mungkin. Kemudian coba bayangkan di kepala tangan Bapak Ibu semua itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Sangat berharga bagi Bapak Ibu semua, entah materi, entah rasa kasih sayang, entah apapun itu, pokoknya sangat berharga. Nah, sekarang masih tadi berpasang-pasangan ya, rekan Anda
yang tadi speaking ya, sebagai rekan B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, ya. Tapi tidak boleh ada kontak fisik, hanya berupa bujukan, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Menggelitiknya dalam ini ya, oral, lisan, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, ini negosiasinya seperti apa? Nah, bisa dilakukan dalam waktu 1 menit kira-kira, bisa nggak? Dengan rekan-rekannya kira-kira bisa nggak membuat misalnya Bu Nana dengan Mbak Riza. Pertama Bu Nana mencoba untuk membuka tangan Mbak Riza ya dengan rayuannya, gombalannya, atau tadi bahkan menawari uang untuk membuka tangan Mbak Riza, atau sebaliknya Mbak Riza menegosiasi tangan Bu Nana. Silakan dipraktekkan, kira-kira ada yang bisa terbuka tangannya? Ada yang bisa menegosiasi tanpa terbuka? Waktunya 1 menit. Silakan saling menegosiasi ya. Misalnya Pak Heru berbicara, baik, cukup, waktunya 1 menit sudah selesai. Ada yang terbuka tangannya? Tidak ada. Tidak ada yang terbuka satupun. Nah, pertanyaan di sini, apakah Anda membuka atau menutup tangan kepala tangan Anda? Tertutup atau terbuka? Tangan Anda tertutup. Kenapa? Alasannya kenapa? Gak mau berbagi? Gak mau? Karena itu sesuatu yang penting, berharga bagi diri kita. Oke. Nah, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol? Siapa yang diri kita sendiri? Meskipun nanti pada kenyataannya tangan kita ini terkadang bisa terbuka ya, karena ada yang menganggap sesuatu yang penting itu adalah ilmu. Ilmu kalau kita buka, kita bagi. Ada yang memandangnya seperti itu. Jadi tidak masalah dibuka. Ilmu itu adalah sesuatu yang penting, tapi kita bagi. Tapi ada juga yang memandang keluarga atau memandang itu sebagai materi atau yang lain sebagainya yang tidak bisa dibagi. Ada juga. Tapi dalam kegiatan ini yang akan kita ambil adalah sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup tangan kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu hanya sebatas faktor eksternal yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk prinsip kita atau tindakan apa yang akan kita lakukan, bukan menutup. Tapi kontrolnya balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, di sini ada teori kontrolnya yang saya pelajari di modul ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau murid sudah nggak mau, kita nggak bisa memaksanya. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah lama itu kan, kalau dipaksa itu justru nggak enak. Nah, begitu juga dengan murid. Nah, ini yang sering kita luput dalam pembelajaran. Nah, di sini ada teori kontrol, ada stimulus respon. Nah, kalau kita yang tadi bernegosiasi itu kan ada stimulus respon ya. Kita itu menganggap realitas kebutuhan kita itu sama. Ya, Pak Heru dengan saya sama-sama butuh ini misalnya. Tapi kalau teori kontrol itu melihat realitas kebutuhan itu kita berbeda. Ya, masing-masing individu, masing-masing manusia itu mempunyai takarannya masing-masing, porsinya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama di dalam stimulus respon. Tapi kalau di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Ya, Bu Nana tadi menggambarkan sesuatu yang pentingnya itu misalnya apa Bu Nana? Tadi anak. Bu Atiza memandang sesuatu yang pentingnya itu adalah apa?
Apa? Cerita yang bersuara ke semua orang. Cerita, nah, ya, atau Rahasia. rahasia. Nah, jadi punya gambaran yang berbeda terhadap sesuatu yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi itu ya, dalam negosiasi itu kita ingin orang tuh sama pandangan, mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami, kita paham kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa saja berbeda, bisa saja sama. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kalau udah ada orang misalnya terlambat datang ke kelas, kita anggapnya pasti itu sebuah kesalahan. Padahal bisa saja itu ada sesuatu yang terjadi yang mungkin harusnya kita memakluminya. Nah, kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini bukan untuk membenarkan, tapi melihat perilaku tersebut ada alasannya. Tadi yang kita sudah praktekkan, semua orang di sini ketika menggenggam atau mengepalkan tangannya itu punya alasannya masing-masing kenapa, ya. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kita memandang orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol, ya. Yang lain itu tidak bisa. Selanjutnya saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk gagal, kita paksa. Ketika anak nggak mau belajar, kita paksa. Nah, itu di dalam timbul respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan option. Kalau anak ini nggak mau, tugasnya susah banget dikerjain. Kita harus diberikan option lain agar anak ini tetap belajar, tapi ada tugas yang dikumpulkan. Misalnya, kalau saya di kelas ada anak, saya berikan tugas tentang membuat slide presentasi misalnya, minimal seperti itu ya. Dan presentasi, ada anak yang nggak mau, saya kasih option, misalnya infografis atau video. Jadi diberikan option-option lain agar anak-anak itu tertarik, berminat untuk mengerjakan tugas. Yang penting konteks atau kontennya itu adalah materi pembelajaran yang masih sama. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon itu. Saya benar atau salah, kamu yang salah, saya benar atau sebaliknya, menang atau kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir saya menang, murid menang. Saya untung, murid untung. Jadi win-win solution. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif. Nah, di sini ada bapak kita bersama, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita yang memaksa kita, bukan orang lain yang memaksa kita. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam perusahaan yang berbeda. Nah, paksaan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari peraturan. Peraturan itu adalah bentuk dari sesuatu yang dijadikan bahan ketika orang lain itu tidak bisa disiplin, tidak bisa mendisiplinkan diri. Tapi tetap peraturan itu dibuat se-fleksibel mungkin yang membuat siswa itu belajar di dalamnya, dan sampai siswa itu hanya merasa tersakiti di dalam. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita itu terkadang perilaku kita itu seperti itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar nggak dihukum, atau biar nggak gajinya dipotong, atau enggak biar nggak diejek dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, perilaku kita muncul. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sebaliknya dari ini. Ya. Untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan mungkin sertifikat, untuk mendapatkan reward, uang dan sebagainya.
Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sesuatu yang bagusnya ada di yang ketiga ya. Jadi kita menjadi sesuatu yang mereka inginkan, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Tidak apa namanya, menjadi orang yang mereka inginkan tapi tidak menghargai diri sendiri. Tapi tetap kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini konsep saling menghargai dimunculkan. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini tiga hal ini adalah hal yang sudah kita lakukan, tapi kita tidak mengerti ini apa dan tidak peduli juga mungkin ya, atau tidak melihatnya ini sebagai hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi. Ya. Di dalam pembelajaran kita atau di dalam sekolah kita ini, ketika kita melihat murid itu terkadang kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau hukuman itu bersifat satu arah, spontan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi sebelum atau sesudah tidak ada pengarahan. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan dibuat sudah ada pengarahan sebelumnya dan sesudahnya juga mungkin ada nanti ada penyampaian kenapa seperti ini dan terus. Intinya hukuman itu, misalnya saya mengajar di kelas, kemudian ada murid datang terlambat, langsung saya suruh hukum untuk push up. Nah, itu namanya hukuman, karena saya langsung perintahkan, instruksikan anak untuk push up karena terlambat. Walaupun memang salah, tapi sebaiknya jangan dilakukan hal yang seperti itu, karena itu namanya bentuknya hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini mirip dengan atau sama dengan kesepakatan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu semua sudah menerapkan di kelas ya masing-masing. Biasanya di awal tahun ajaran, di awal semester, buat kesepakatan kelas atau kontrak belajar bagi mahasiswa. Nah, ini konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi dilarang makan di dalam kelas. Kalau makan di dalam kelas nanti konsekuensinya, bukan hukuman ya, tapi konsekuensinya. Atau ketika mengobrol atau tidur dan sebagainya, itu kita buat kesepakatan bersama, ditempel di dalam di dinding kelas, biar nanti siswa bisa mengingat lagi dan bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini jauh lebih hebat dari konsekuensi. Jadi dia lebih pada pembelajaran anak. Jadi kita ketika ada anak yang melanggar, misalnya tidak piket di jadwal piketnya, kemudian anak itu kita panggil. Kita jangan langsung menjudge atau memberikan hukuman kepada anak. Kita tanyakan dulu kita stabilkan dulu identitasnya ya. Kita terkadang anak itu melakukan kesalahan karena ada alasan. Kita tanyakan alasannya, kita tenangkan. Setelah ditenangkan, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Jadi tindakan ini salah, dan kita hargai tindakan perbuatannya. Yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya kan bisa lebih buruk daripada itu. Jadi kita tanyakan alasannya, kita validasi tindakannya, dan terakhir adalah kembali lagi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dibuat nanti kita simulasikan di akhir. Itu di akhir juga nanti kita akan tanyakan solusinya seperti apa. Bukan kita yang memberikan solusi, kita tanyakan dulu solusi apa yang bisa anak berikan. Jadi kita membelajarkan anak untuk menjadi problem solver, memberi solusi. Solusinya apa? Dengan bantuan dari kita mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Kalau misalnya memang benar-benar butuh, tapi kalau misalnya pokoknya diawali dengan siswa untuk memberikan solusinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini pembentukan keyakinan kelas. Tadi ya, pembentukan keyakinan kelas ini di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu kalau peraturan itu kan terkadang ada yang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu lebih memuat atau lebih mengena di dalam hati kita. Kalau peraturan sekarang hanya dipampang, kita hanya untuk menghindari hukuman. Tapi kalau keyakinan tanpa menghindari hukuman, tanpa melihat reward, kita sudah yakin itu yang harus kita lakukan. Lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dilarang makan, nah itu diubah menjadi makan pada waktunya, atau makan pada tempatnya dan seterusnya. Dibuat kalimat positif. Dilarang berisik, itu kita ubah menjadi kata positifnya tertib, tertib di dalam kelas. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi di dalam kelas kita bikin keyakinan itu jangan terlalu panjang. Jangan bawa makanan yang bla panjang. Nah itu terkadang sulit diingat, maka dibuat kalimat yang sederhana. Ya, nanti akan kita praktikan, kita simulasikan. Semua warga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan keluar konteks di dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jurang pendapat. Jadi ketika kita membuat kesepakatan atau dan juga keyakinan kelas, nanti ada kesepakatan, ada keyakinan kelas. Nanti kita simulasikan. Itu semua warga kelas kalau bisa semuanya berpendapat. Lebih bagus semuanya berpendapat. Agar apa? Agar keyakinan ini lebih mengena dan lebih kuat lagi. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Per semester atau per beberapa bulan atau per tahun kita evaluasi keyakinan kelas apa yang harus kita koreksi, kita tambahkan, kita kurangi. Begitu juga visi sekolah yang periode biasanya perlu dievaluasi. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini ditempel di dalam kelas, di dinding kelas. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini salah satu atau beberapa di antara contoh keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Prosesnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simulasikan pembuatan keyakinan kelas. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas ini diawali dengan kita menanyakan siswi kita tentang peraturan yang akan kita sepakati bersama. Mungkin Bapak Ibu semua bisa tulis di blog notes ini peraturan-peraturan apa, bebas ya, boleh menggunakan kalimat negatifnya itu dilarang merokok, dilarang makan, dilarang minum, seperti itu boleh ya. Nanti kita akan filter dan kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Bapak Ibu memposisikan diri sebagai murid. Ya, di sini Jadi masih bingung ya. Di sini kita simulasikan, misalnya saya sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru sebagai murid di dalam kelas saya. Nah, saya selaku guru meminta anak-anak saya untuk memberikan pendapatnya peraturan apa yang harus kita buat di dalam kelas. Silakan ditulis. Boleh 1, boleh 2, boleh lebih ya. Saya beri waktu misalnya 1 menit ya, Bapak Ibu.
peraturan kira-kira misalnya dilarang berisik. Itu Fariza yang akan membuat keyakinan kelas. Ya, nanti di sini saya akan simulasikan bagaimana guru membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas masing-masing, surat pendapatnya seperti ini. Fariza sebagai guru sebenarnya ditulis, kalau peraturannya boleh kalian positif negatif, biasanya. Nanti di sini saya selaku guru di dalam kelas akan memfilter dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh siswa yang bisa dijadikan peraturan itu diubah. Misalnya ada yang kalimatnya negatif, diubah, kita sama-sama ubah ke dalam bentuk positifnya. Nah, ketika sudah berubah menjadi kalimat positif itu dinamakan dengan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan itu apa? Nanti nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan kelas. Baik, satu juga boleh ya, Bapak Ibu. 10. Yang sudah boleh membuang sampah, itu akan dibuat kalimat positif sama baik. Satu saja boleh. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Nah, sekarang akan kita simulasikan tadi setelah kita simulasikan anak-anak untuk membuat peraturan. Nah, kita akan memfilter peraturan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kalau misalnya ada kalimat yang masih negatif, ya. Nah, dari kalimat-kalimat yang sudah difilter dari kalimat positif itu nanti namanya sudah kesepakatan kelas. Di sini misalnya menghargai orang lain, nah, ini sudah positif. Jadi langsung dibuat atau dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Kemudian jujur dengan tugas yang dikerjakan. Mengerjakan tugas dengan jujur ya, mungkin ya. Oh iya, baik. Berarti mengerjakan tugas dengan jujur. Kemudian meminta izin jika mau keluar kelas. Izin dulu keluar kelas, sudah positif ya. Pergi ke toilet tidak boleh lebih dari 2 orang. 2 jam atau 2 orang nih? 2 jam 2 orang. 2 orang mungkin ya. Nah, kira-kira sudah positif atau masih negatif? Negatif ya. Nah, kira-kira kalau diubah ke dalam kalimat positif, pergi ke toilet tidak boleh lebih dari 2 orang ini berarti ya? Pergi ke toilet bergantian. Ya, kalau sudah bergantian berarti satu persatu, gitu ya. Mungkin tanggung jawab pada saya karena di keyakinan kelas itu kan tidak mesti panjang. Nah, betul. Nah, jadi dengan tadi pergi bergantian itu menjadi kalimat yang simpel. Tanggung jawab. Ya, nah kemudian selanjutnya di sini misalnya membuat kayak dilarang tidur di kelas. Nah, kalau dilarang tidur di kelas ini masih negatif, kita ubah menjadi kalimat positif menjadi seperti apa?
Dilarang tidur. Fokus pada pelajaran. Fokus belajar, ya, fokus pada pembelajaran boleh. Kemudian selalu menghormati siswa, soal ibadah boleh. Boleh minum di kelas, boleh nggak? Biasanya boleh ya? Boleh. Pilihan izin ya biasanya, atau enggak? Biasanya izin anak-anak. Oke, tapi kalau boleh tidak perlu ditulis karena sudah boleh, gitu ya. Nah, selanjutnya dilarang makan di kelas. Nah, kalau dilarang makan di kelas ini, kalau misalnya kita larang, kita ubah menjadi kalimat positif menjadi makan pada jam dan waktu yang ditentukan, gitu ya. Makan pada jam dan waktu yang pada tempat dan waktu yang ditentukan. Kemudian guru tidak datang terlambat. Nah, guru juga dibuat. Apa? Berarti tidak datang terlambat itu berarti disiplin ya? Iya. Disiplin. Kalau udah disiplin berarti guru ataupun murid Hadir tepat waktu. hadir tepat waktu, masih masuk ke disiplin ya. Boleh minum di kelas saat pembelajaran berlangsung, tidak boleh makan dan tidur. Aktif berdiskusi. Kalau aktif berdiskusi berarti Jawab. aktif dalam pembelajaran tadi sudah masuk ya. Kemudian tidak boleh minum tadi sudah, tidak boleh minum tadi sudah, tidak boleh tulis, tidak boleh makan dan tidur itu juga sudah di ini ya. Kemudian menghormati guru dan teman-teman di lingkungan sekolah tanpa membedakan ras dan suku. Nah itu yang banyak ya. Nah kalau dibikin simpel apa nih? Menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai sudah cukup. Dan menghormati orang lain sudah cukup general ya, terkait dengan ras dan sebagainya. Universal. Kemudian dilarang makan di kelas dan sudah, dilarang berisik sudah, dilarang main HP. Dilarang main HP berarti kita ubah kalimat positif jadi apa? Dilarang Menggunakan handphone dengan bijaksana. menggunakan handphone dengan bijaksana. Betul ya. Kemudian ada apa lagi nih ketika Kadang-kadang kan disuruh juga. karena memang kita perlukan ya, karena ketika evaluasikan atau pembelajaran kan kita menggunakan handphone. Nah ini ada lagi saling menghargai pendapat. Berarti sudah masuk ya tadi saling menghargai. Kemudian tidak ada keributan. Tadi tidak boleh bisik, tidak boleh ribut. Tadi tertib dalam kalimat itu dan tertib. Nah tadi peraturan atau pendapat dari siswa ini kita ubah ke dalam kalimat positif, kemudian kita tuangkan di dalam papan tulis, nanti sekretaris tulis di dalam kertas, nanti ditempel di sini peraturan yang tadi kita sepakati bersama dengan siswa. Itu jadilah kesepakatan telah tadi menghargai orang lain, disiplin waktu dan lain sebagainya. Nah selanjutnya setelah kita membuat kesepakatan kelas itu, nah di dalam kesepakatan itu ada nilai-nilai atau keyakinan kelas ya. Misalnya tadi menghormati, saling menghormati, kemudian saling menghargai, disiplin, itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian ada kejujuran. Di sini nggak ada tentang kebersihan ya, jaga kebersihan misalnya, tentang kebersihan, keselamatan. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang dimunculkan dari kesepakatan bersama. Nah, itu yang diingatkan kepada siswa-siswa kita, ditulis di sebelahnya. Dari hasil kesepakatan di sebelahnya kertas di dinding itu berupa keyakinan kelas tadi. Saling menghargai. Tadi kalau di dalam kesepakatan itu masih agak sedikit panjang, tapi kalau dalam keyakinan kelas itu sudah berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tadi kita sebutkan, saling menghargai, saling menghormati, kemudian disiplin, komitmen, saling percaya, misalnya bersikap positif, tidak lalu kita bersikap positif dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan yang kita tanamkan kepada siswa setiap awal semester atau minimal awal menjalani baru. Jadi ketika nanti kita di sekolah ini habis, bagusnya
idealnya ini wali kelas, tapi guru mapel pun bisa, ya. Tapi idealnya memang wali kelas yang melakukannya. Hal ini bisa dilakukan yang minimal 2 JP. Nah, karena tadi memerlukan jajak pendapat dulu dengan siswa seperti apa peraturan yang akan kita buat. Nanti kita buat peraturan itu menjadi kesepakatan atau konsekuensi kelas, kesepakatan kelas yang di dalamnya terdapat keyakinan. Kenapa kita sepakati ini? Karena kita yakin ini saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita membahas tentang keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita membuat hal-hal tadi? Karena kemudian kenapa sih siswa melanggar? Kenapa sih siswa bercanda? Kenapa sih siswa fokus dan sebagainya? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua manusia pasti perlu yang namanya bertahan hidup. Dengan cara apa? Makan, minum, olahraga, tidur. Itu adalah keperluan untuk atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan, kalau nggak tidur, kalau olahraga, kita kemampuan bertahan hidupnya kurang. Selanjutnya penguasaan di sini maksudnya adalah kompetensi. Kita harus bisa ini, harus bisa itu. Ya. Jadi murid itu pengen bisa materi ini, pengen bisa diakui. Ya, murid itu ingin sekali ketika kita bilang kamu pinter ya, kamu hebat di bidang ini. Nah itu adalah kita dalam bentuk pemberian pengakuan terhadap penguasaan siswa. Siswa butuh itu. Selain tadi bertahan hidup, pengakuan prestasinya sekecil apapun prestasi siswa kita harus akui, kita wajib akui agar siswa motivasinya meningkat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Selain bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima ini bukan hanya murid ya, termasuk kita juga yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan itu kita butuh. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang sering sekali siswa butuhkan atau siswa aplikasikan dalam kegiatannya sehari-hari. Siswa ngobrol, siswa main game itu dalam bentuk memenuhi kebutuhannya untuk senang. Siswa pengen senang. Itu giliran kita pengen senang tuh gimana caranya? Mungkin ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan ke pantai, ke gunung, apalagi iya, makan, kuliner, perawatan, pedicure, ya. Itu kesenangan yang dibutuhkan sama manusia dan itu lumrah, ya. Begitu juga dan siswa-siswa juga punya kebutuhan itu. Dan terakhir adalah kebebasan. Bebas di sini maksudnya adalah siswa mempunyai pilihan untuk tidak atau iya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru sebaiknya memberikan banyak opsi di dalam pembelajaran kita, baik terkait dengan materinya. Ada yang senang siswa itu materinya perkalian, ada yang senang penjumlahan, ada yang senang pengulangan dan sebagainya. Itu kita kemas bagaimana opsi-opsi ini disenangi oleh siswa dan siswa itu terjun dalam pembelajaran yang aktif. Dan selain tadi materi ya, ada yang berbentuk video, audio, ataupun kinestetik. Maka dari itu perlu yang namanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran agar kita memberikan strategi yang tepat di dalam pembelajaran. Meskipun realitanya kita tidak bisa mengakomodir semua siswa, tapi minimal mayoritas bisa kita akomodir. Dan sisanya bisa melalui di luar kelas ya, ataupun pembelajaran konseling atau konsultasi langsung dengan guru. Dan selanjutnya 5 posisi kontrol guru ya. Nah ini yang tadi sudah dibahas sekilas oleh Munamiro. Kita itu sebenarnya dalam aktivitas kita di sekolah tuh posisi kita tuh di mana sih? Nah ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah,
yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang terakhir manajer. Penghukum, misalnya tadi sudah saya sampaikan setelah di awal, ketika murid datang terlambat, kita langsung menghukum siswa dengan push up, gitu ya. Misalnya kamu kenapa datang terlambat, push up. Nah itu langsung menginstruksikan, itu namanya posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu contohnya, ini gara-gara kamu semua. Nah itu membuat murid itu merasa bersalah. Itu posisi kita sebagai guru. Nah itu saya pernah lakukan juga di dalam pembelajaran yang sekarang seperti itu. Jangan, dan ke depannya harus lebih baik lagi. Membuat merasa bersalah itu tadi selain misalnya memberikan kata-kata gara-gara kamu pembelajaran jadi ribut misalnya, atau gara-gara kamu ini kelas jadi gak bersih karena gak pikir. Nah itu membuat murid menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, pemantau. Pemantau itu biasanya hanya sebagai observer saja gitu. Misalnya contohnya kamu si A tahu peraturannya, tahu, jalankan, ya itu aja. Jadi cuma sebatas memantau, tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah. Dia cuma memantau saja, ya, memastikan ya, memberikan gambaran informasi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, biasanya kita juga sebagai teman, ya, sebagai teman tuh diajak ngobrol, diajak curhat. Kata-kata kalimat yang bisa kita jadikan, oh ini sebagai teman itu misalnya seperti ini, bisa nggak bantu Bapak nanti besok kita bikin video untuk tugas bla bla bla. Itu merangkul layaknya sebagai teman. Atau nanti apa lagi ya, sebagai teman, selain tadi mengajak untuk bersama-sama untuk melakukan suatu aktivitas, kemudian untuk mengerjakan sesuatu, intinya kita memposisikan kita sebagai teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini yang diharapkan kita semua memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mulai dari menstabilkan murid dulu. Murid itu jangan sampai merasa bersalah, kita tidak menghukumnya terlebih dahulu. Kita tanya dulu alasannya, kita validasi tindakan yang salah itu apa, sampai dengan menanyakan solusi atau memberikan penguatan agar dia selepas dari sini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, manajer ini biasanya dia menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi di dalam prakteknya. Posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi tahapan untuk memudahkan peran guru dan orang tua melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Yang pertama di sini biasanya menstabilkan identitas. Ini di sini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kita sampaikan. Nah, setiap orang itu, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar. Jadi kita sampaikan agar anak itu tidak down. Ya. Kita stabilkan dulu identitas anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan di sini. Ada lagi yang lain. Setelah kita stabilkan, jangan dilepas, karena kalau dilepas nanti akan menjadi, oh nggak apa-apa ya. Kita validasi tindakannya, salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasannya dulu. Setiap orang melakukan kesalahan pasti punya alasannya. Sesuai dengan teori kontrol yang tadi kita awal lihat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi orang atau murid melakukan kesalahan itu karena biasanya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Murid itu pengen senang, makanya main game. Itu melanggar, karena tidak boleh main game, tidak boleh main HP tanpa seizin guru misalnya. Alasannya itu. Nah, jadi kita validasi, ada yang lebih efektif untuk mendapatkan kesenangan. Misalnya, kamu boleh bermain game, tapi nanti di luar sekolah, di waktu yang tertentu, jangan
bisa bla 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 bla. Jadi kita validasi tindakannya, tindakan itu tidak dibenarkan, tapi tidak disalahkan juga. Jadi tidak membenarkan ini ya. Jadi kita arahkan ke option yang lebih baik lagi. Jadi tidak melakukan perilaku yang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Tadi ada 5, entah kesenangannya, entah penguasaan dan sebagainya. Kita alihkan dengan cara yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi nanti keyakinan kita, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Masih ingat nggak? Oh iya, saling menghargai, saling menghormati, saling saling dan terusnya. Gitu. Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Saya dulu saya ingin menjadi orang yang sukses misalnya. Nah, kita tanyakan solusinya. Bersedia untuk melakukan perbaikan. Bersedia ibu. Bersedia bapak, apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tanyakan masalahnya, solusinya ke anak. Biarkan anak bereksplorasi menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini ya langkah-langkahnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, jadi stabilkan, biar anak tidak merasa down. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi tertarik ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak itu kan punya alasan tadi. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Jadi ada tindakan yang mungkin saja bisa lebih buruk daripada itu. Jadi biar anak itu nggak down dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting bagi kamu. Tadi ketika kita mengangkat tangan itu ada sesuatu yang penting. Nah, maka dari itu dia melanggar, caranya salah. Makanya kita arahkan ke perilaku yang benarnya seperti apa. Untuk memenuhi kesenangan itu tadi yang main game, ada yang lebih baik lagi. Senang itu bisa saja coba kamu melakukan dengan hal yang lain. Kira-kira apa? Tanyakan. Oh, saya senang kalau saya bisa ngerjain ini misalnya. Nah, itu diarahkan ke yang lebih baik. Dan yang terakhir di dalam posisi manajer ini menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai hukum yang kita sepakati dan nilainya, kesepakatan nilai-nilainya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, mau jadi orang yang seperti apa. Kalau saya biasanya tambahkan solusinya seperti apa. Yang bisa kamu perbuat, kemudian dilakukan itu dan bisa sampai sebenarnya sudah dibuat praktek segitiga restitusi oleh saya, beasiswa. Jadi bisa lihat nanti di YouTube. Karena waktunya tidak cukup, saya akhiri. Dan sebelum diakhiri mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Simulasi segitiga restitusi. Mungkin susah ya untuk menerapkan segitiga restitusi karena Bapak dan Ibu bisa menilai diri Bapak Ibu mungkin gimana selama ini bisa melihat posisinya dari 5 posisi itu rata-rata gimana sebagai apa. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, kemudian yang pemantau, ada teman. Kalau idealnya memang sebagai manajer, gitu. Ibu sendiri memang sebagai penggerak kalau Pak Reza juga, ya memang untuk menerapkan itu butuh kesabaran, butuh melatih diri untuk bisa menjadi seorang manajer. Namanya juga manajer ya. Ya, coba Purnana posisinya sebagai apa? Kebanyakan apa-apa jujur aja gitu, Mbak. Kadang-kadang jadi kadang-kadang jadi hukum, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi manajer. Kadang-kadang belum ideal. Udah jadi manajer, berarti nanti udah buat CGP ya? Kan udah ilmunya aja sudah didapatkan, padahal belum ikut pendidikan itu tuh ya. Daftar. Kalau Pak Heru kira-kira posisi apa biasanya? Saya masih jadi emas. Kalau manajer soalnya beberapa kali saya
mau dicoba kayak tadi pakai meja dan iya itu Bikin biru dong. Iya, tepung. itu ada pada ujungnya misalnya kalau dia bilang yang apa gimana nah itu kan berencana dia solusinya apa dari luar belum apa bingung ya Ya. materi Kalau di kita itu memang kebiasaan dulu mungkin ya kalau yang sudah mengembangkan jaga sekarang ya memang orang dulu ya. Meskipun kalau kita menerima atau bukan menerima mempunyai masalah di kelas itu kita dengan enak saja melemparkannya ke BK. Sebenarnya itu bukan tugas BK sebenarnya tugas kita. Jadi BK itu selama ini dikasih stigma itu hanya untuk orang-orang bermasalah. Padahal anak-anak yang cerdas pun yang bertalenta dan sebagainya itu bisa jadi sahabat BK. Nah, untuk mengangkat mereka menjadi melanjutkan atau apa kita ada di BK di sini. Kita bedanya memangkas tugas kita itu dari seorang manajer jadi seorang pengurus sudah di BK aja itu yang lebih cepat. Jadi tidak menggali potensi yang sebenarnya diajarkan oleh di grup orang ini. Kenapa kita tidak menggali potensi itu gitu. Dan itu bisa jadi manajer juga. Cuma mungkin terkendalanya dari waktu juga ya untuk kalau manajer biasanya dari mulai meng-hire sampai memutuskan itu perlu waktu juga. Itu sebenarnya kita yang ingin cepat. Bukan tidak bisa ya, saya yakin kita semua jadi guru bisa jadi manajer dalam hal ini. Apalagi setelah ibunya kata Bundang tadi kita sudah tahu ibunya sekarang ibunya sebenarnya kita bersikap sebagai guru itu kita kadang-kadang kehabisan waktu, kehabisan kesabaran, kehabisan sesuatu yang membuat kita udahlah kasih DP aja akhirnya. Dan kadang-kadang hasil dari DP itu juga tidak sesuai sebenarnya dengan hati nurani kita ya. Kadang-kadang kita sendiri juga merasa bersalah, kenapa sih harus diputus, harus dikeluarkan dan sebagainya. Itu sebenarnya juga berbeda. Mudah-mudahan dengan ada diseminasi seperti ini dari pembelajaran, dari motivasi, dari masukan buat kita bahwa itu tugas guru itu sudah sampai titik manajer itu. Mungkin saat ini kita baru jadi teman curhatnya, jadi belum sampai ke pengalaman besar. Apalagi di diskusi, dari sisi ya, itu memerlukan banyak waktu, memang waktu khusus ya, sehingga kasus dialog itu bukan satu dua orang, kelas bisa jadi salahnya bisa jadi masalah gitu. Tapi akhirnya kita bisa menghibur sendiri dengan apa yang telah kita lakukan ke anak. Mungkin backgroundnya kita baca background dari rumah, bawaan dari rumah, ada masalah dari rumah, sebatas itu paling ujung-ujungnya ya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita mulai belajar menjadi bagaimana meng-hire anak-anak, mereka mengeluarkan undang-undang dan sebagainya sehingga kita bisa melalui proses yang tetap. Terima kasih. Jadi benar ya. Jadi intinya sih memang kita itu perlu pembiasaan ya. Karena kemudian perlu waktu juga memang paling berat itu adalah meluangkan waktu ya. Dan ini tantangan buat kita, bukan kesulitan tapi tantangan buat kita bagaimana caranya di waktu kita yang terbatas, di waktu kita yang banyak, atau permasalahan juga yang banyak, bagaimana kita mengefisienkannya dengan opsi-opsi yang bisa digunakan. Misalnya kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain atau guru BK atau kepala sekolah bergantung dengan permasalahan. Kita tetap nggak bisa bekerja sendiri, kita kolaborasi bergantung dengan permasalahan. Kemudian platform atau teknologi juga bisa kita gunakan, mungkin bisa menggunakan kita. Dan ini pun saya masih belajar juga sama beliau, kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi dengan ilmu yang diterapkan atau diajarkan di program ini. Tujuannya sih itu, mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya, bisa menjadi guru yang lebih baik untuk murid dan murid. Bapak Ibu mungkin ketika mengikuti kegiatan observasi
kelas ya. Itu yang pertama, mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau itu keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas ini yang bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sama caranya seperti Pak Reza tadi, kita adakan brainstorming ya, coba pendapat dengan siswanya tentang nilai-nilai yang diyakini yang memiliki kebijakan universal yang bisa ditaati oleh seluruh kelas. Kalau yang namanya peraturan kelas kan ya. Kalau kesepakatan kelas beda lagi. Kesepakatan kan setiap kita akan memulai pembelajaran, siswa kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas bersama supaya kelasnya ini ya tentram, nyaman, teratur, ya tertib. Nah kalau keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu wali kelasnya dengan mengajak seluruh siswa. Tadi suruh nulis semuanya, baru ditempel. Ada beberapa yang sama, misalnya tadi kan ada kalimat yang sama, kita pisahkan gitu ya, kita jadikan satu. Nah tadi nilai-nilai kebajikannya seperti yang disampaikan oleh Pak Reza, yang menghormati, menghargai, keselamatan, kebersihan dan sebagainya. Buat kalimat itu yang mudah untuk diingat, nggak usah panjang-panjang. Nah setelah ada keyakinan kelas, baru Bapak Ibu bisa melaksanakan segitiga restitusi itu. Kan anak berpedoman pada keyakinan yang di kelasnya itu seperti apa. Ketika dia melanggar, nanti kan ditanyakan keyakinan kelas apa yang kamu yakini gitu kan, di kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi sama seperti Pak Reza, jadi untuk melakukan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, jangan langsung anaknya dijudge dulu ya, belum apa-apa itu. Karena dia melakukan itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi gitu. Tadi ada teori kebutuhan dia Pak Reza ya, misalnya ya kita nggak tahu lah, mungkin dia kebutuhan rasa aman. Kalau dia merasa dibully atau apa kan dia, terus saya tidak aman, maka dia melakukan itu gitu. Ada kebutuhan rasa kasih sayang, kurang kasih sayang di rumah, kemudian dia melakukan apa gitu, pelanggaran dan sebagainya. Maka segitiga restitusi pertama stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung kita marahin gitu ya. Kan banyak banget itu seperti itu gitu. Kamu itu gimana sih, kamu kasih tahu misalnya gitu. Nah, ada kemudian yang kedua baru kita Pak Reza validasi tindakan yang salah ya, kita sampaikan itu ya, bukan berarti apa yang kamu lakukan itu kita tolerir gitu kan. Saya juga pernah melakukan gitu, tapi artinya belum ibu juga pernah kan, juga gitu anak-anaknya. Saya juga pernah melakukan itu misalnya. Terus anaknya malah kembali, kalau ibu pernah ya udah saya juga pernah gitu. Nah kita tadi validasi tindakan yang salah, dan lain kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu apa. Nah baru misalnya kita meminta anak untuk menggali apa sih, karena sebenarnya yang tahu permasalahannya kan anak sendiri kan, bukan kita. Dan kemudian misalnya siswanya telat dan sebagainya, yang tahu di rumahnya itu siapa tahu kamar mandinya cuma 1, anaknya 8 kan gitu ya. Kan nggak tahu gitu. Nah tadi melalui diskriminasi Pak Reza ini, makasih kita kasih aplaus Pak Reza. Dikasih makan siang ya. Nanti kita kasih aplaus ya. Dikasih ilmu, ilmunya juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu, memang kurikulum Merdeka ini itu ya kita sebagai guru hendaknya itu melakukan pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita ingin memberikan pelayanan kepada mereka, bukan kita yang melayani. Kadang-kadang tolong ambilin itu ya Bu Nur gitu kan. Nah mungkin itu yang lebih dikurangi itu mungkin di sana ya. Kalau di sini maka kita yang memberikan pelayanan kepada mereka. Kemudian mungkin Pak Reza juga bisa nanti berbagi, ada pembelajaran berdiferensiasi. Karena semua anak ketika datang ke sini kan punya karakter yang berbeda, cara belajarnya juga beda, kemudian juga lingkungan dan sebagainya juga, profil belajarnya juga berbeda. Maka kata Pak Reza tadi perlu diadakan asesmen diagnostik supaya kita tahu pengakuan kepada anak ini seperti susah Bu, masa anaknya satu-satu diperlakukannya ya enggak. Karena mereka juga pasti di satu kelas itu ada yang memiliki gaya belajar yang sama, dan diferensiasi itu bukan hanya gaya belajar aja Bapak Ibu. Ketika Ibu sudah memberikan pendekatan anak sesuai dengan kebutuhan
kebutuhannya, itu juga diferensiasi. Jangan, ya berarti kita harus mengelompokkan dong sesuai dia belajarnya, tidak juga. Kalau kita udah tahu ini membacanya kurang, ya jangan disamakan. Membacanya sudah lancar, kalau tadi dia baca, menghitungnya dia mau lancar, ini mau belum, kita kan bisa mengelompokkan yang akhir, kurang, itu ya, kalau kurang gimana caranya? Ya kita kan rata-rata sama, udah kasih tugas semuanya sama, ngerjainnya sama, gitu kan? Ya karena ini juga sama, kan gitu ya. Nah tapi setelah sini coba di kurikulum merdeka, walaupun misalnya ganti kurikulum nasional, tapi dasarnya sama kurikulum merdeka, gitu. Artinya ya itu juga seperti karakteristik orang yang berbeda-beda, gitu. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Itu juga sama. Ibu misalnya kalau melakukan pelatihan untuk guru-guru ini semua nanti di awal tahun ajaran, kita tahu oh ternyata waktu kemarin ngumpulin soal PASPA itu ya SAS, ibu-ibu ini tadi yang diceritakan disampaikan anak ke ibu misalnya membuat soalnya levelnya kan kita tahu C1, C2, C3, C4, C5, C1 itu mengingat misalnya kalau misalnya tadinya disebut itu kan berarti levelnya udah level C1 ya. Itu C1 itu udah nggak berlaku di kita. Itu anak SMA itu udah tahapannya menganalisis. Jadi di soal itu diceritakan dulu apa, kemudian baru di bawahnya pertanyaannya itu yang menganalisis dari bacaan di atas gitu. Kadang-kadang kan gitu. Apa ya misalnya kegiatan menyampaikan barang disebut, nah itu kan udah kan disebut distribusi nih kegiatannya ya, menyalurkan barang disebut. Nah, kalau disebut, nah itu sebenarnya kita sudah tidak diperkenankan lagi itu untuk anak SD karena sifatnya menghafal. Kalau kita kan ya, nah dari situ baru kalau dilihat kebutuhan guru itu adalah membuat soal thoughts gitu kan, high order thinking gitu kan, baru dulu nanti memanggil narasumber yang memang sesuai dengan kebutuhan kepada itu juga sama, hanya ini sesuai atau menganalisa dulu dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Ada dua, diagnostik kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif itu misalnya pada awal pembelajaran ditanyakan dulu gitu ya, kayak seperti apa persepsi lah, baru kan kita bisa tahu oh anak ini pemahamannya bersekian, jadi saya nanti ngasihnya di pemateri yang mana gitu. Nah kalau yang diagnostik non kognitif itu anak ditanya, boleh ditanya senangnya belajarnya apa. Ada kan kita nih yang ngomong aja kayak gini aja ya, lu nggak perhatiin, kamu tuh nggak perhatiin ibu ya, kamu nggak senangnya sama. Mungkin dia itu tipe belajarnya bukan audio, kalau nggak dengerin malah seperti diceramain atau seperti denger lagu kan tidur gitu. Nah atau kita semangat tuh anaknya diem semua, hebat tuh anak itu mah. Ketika saya ngomong dengerin semua diem, akhirnya mereka juga diem, karena takut sama gurunya ya. Takut itu kalau nggak dengerin, atau dia mungkin kalau ditanya dengerin mah dengerin, tapi kalau ditanya kok nggak nyambung ya karena model pembelajaran yang kita sampaikan mungkin tidak sesuai, makanya rapor kita nilainya orange itu ditingkatkan melalui PMM Bapak Ibu untuk meningkatkan disiplin positif, salah satunya meningkatkan kualitas pembelajaran, karena itu yang nilainya di rapor pendidikannya adalah yang perlu ditingkatkan di peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang pada saya, itu luar biasa nih ya. Nanti akan muncul CGP yang lain. Kita kan tujuannya bukan untuk jadi kepala sekolah atau pengawas Bapak Ibu ya. Itu mah tiket, tapi yang utama adalah mengembangkan diri ya Pak. Ada berapa Pak Reza kompetensi guru penggeraknya? 4. Nah, yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Ini Pak Reza mengembangkan diri, mengembangkan orang lain dengan berbagi praktik baik. Nanti Pak Reza jadi pemimpin pembelajaran, yaitu untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti Pak Reza juga ada memimpin manajemen sekolah dan membuat program-program sekolah dalam pengembangan sekolah. Ada programnya ya. Jadi bukan, ya Pak Reza mau jadi pengawas hebat loh Pak Reza. Oh tempat Pak Reza aja tahun 93 jadi kepala sekolah ya. Iya tuh di SD. Kalau di SD sudah pernah diangkat jadi kepala sekolah dan pengawas.
Kalau di provinsi memang kebijakannya beda karena masih ada 150 calon kepala sekolah dan pengawas yang belum diangkat gitu. Dan rencananya di bulan depannya kita ya saya. Itu mau bukan berarti guru penggerak enggak, kita juga sama. Kalau ada ilmunya kita bagi. Setelah ini apa baginya nanti? Diferensiasi, nanti lagi apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nanti ada pemetaan aset ya. Aset itu bukan aset harta ya, karena murid juga aset bagi kita kan sebenarnya. Kita kan mikirnya kalau aset berarti mikir itu dong, sarana prasarana komputer ada berapa, info berapa enggak, tapi aset 8 aset di sekolah itu meliputi tenaga pendidikan, murid, kemudian sarpras dan yang lainnya. Jadi daripada saya terus berbagi dan mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menerapkan segitiga restitusinya ya. Iya. Ada yang ditanyakan, dia tanya apa? Kalian mau ada buatan ya di sini ya? Iya. Kalau misalkan ngomongnya segitiga restitusi itu kan itu didesain untuk orang per orang, atau boleh nggak sih itu dipakai? Bisa nggak sih itu dipakai di satu kelas langsung? Karena kan mungkin satu kelas itu kompleks ya. Maka mungkin yang bermasalah ini tapi beda lagi. Bisa nggak sih itu segitiga restitusi itu dipakai di satu kelas, bukan orang-orang? Kalau di segitiga restitusi biasanya kan sistemnya coaching ya. Kalau coaching itu kan pendampingan per individu ya. Jadi kalau di kelas itu karena tadi di kelas itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, individunya berbeda. Kecuali memang masalahnya boleh, misalnya masalahnya Bu Hasna ngambek nih, nggak masuk kelas karena satu kelas ini semua misalnya kayak melakukan kesalahan, pelanggaran. Pasti kan gara-garanya cuma berapa orang Bu Hasna ya, bukan satu kelas semua, mungkin orangnya ini masalah itu nanti anaknya saya nggak merasa, tapi anak mah dilibatkan untuk keyakinan kelasnya aja. Dan kalau restitusi segitiga restitusi biasanya itu coaching per individu. Kalau coaching mah nggak bisa mendampingi banyak anak. Tapi kalau memang bisa dilakukan, nah ternyata kan ada gitu ya, ibu atau kamu yang keluar kelas. Nah, misalnya ini ya contoh, dia pulang ngambek nih, ngambek gurunya, terus sampai minta maaf gitu ya, Bu maaf, Bu nggak ngulangin lagi, kamu promosi gitu aja gitu. Nah kadang kita ya tadi ya, ibu nih selama saya gitu ya, benar nih selama ibu jadi humas, itu guru-guru tuh banyak tuh misalnya aduan bisa dorong, kok saya perlu ketemu gini Bu kok pelayanannya seperti itu ya gitu. Padahal mah ya ibu juga kan nggak langsung manggil, oh iya coba yang mana gurunya kan enggak, coba ditanya dulu seperti apa. Itu juga sama, kita lakukan coaching sama orang tua karena sedikit aja ya, misalnya tuh PPDB nih rame, kitanya kan nggak mau ditanyain masuk ruangannya apa gitu ya, Bu saya itu sebenarnya cuma mau ngambil apa gitu, tuh ada gitu tuh saya baru nanya Bu bukan saya, langsung nutup gitu ya, biasa aja gitu karena orang tua mah pasti gitu. Iya, mereka mau memberikan penilaian secara umum gitu ya. Ya pasti itu juga maksudnya nggak langsung mengambil kesimpulan gitu. Semuanya juga mungkin punya tadi kebutuhan nih ya kan gitu, mempunyai karakteristik begitu. Dan ada yang lainnya silakan ya. Nanti Pak Reza ya jawab. Boleh Pak Reza, boleh. Ya. Berkaitan dengan tadi asesmen diagnostik, kalau kita mau pelajaran baru, tadi Bunda mengatakan sama dengan persepsi. Apakah sama juga dengan pretest? Kalau kita mau mulai materi baru, kemudian kita melakukan pretest dulu. Itu termasuk asesmen diagnostik juga. Asesmen kognitif. Ya nanti, tapi untuk asesmen diagnostik ya seperti pretest tadi ya, kalau asesmen diagnostik itu harus ada ininya apa namanya tindak lanjut ya, bukan berarti ya udah pretest gitu. Misalnya 10 orang yang nggak bisa, 10 orang yang sedang, 10 orang yang bisa, itu baru kita perlakuannya mereka seperti apa. Sama asesmen
kognitif juga, diagnostik yang non kognitif itu ada tindak lanjut, kita kelompokkan mereka. Setelah itu kita buat tindak lanjut lakukannya seperti apa, karena banyak yang udah asesmen diagnostik kan, setelah itu ya udah kita tahu bahwa sama lagi ya bahwa dia pemahamannya rendah, sedang dan tinggi. Setelah itu tetap pembelajarannya yang kita kasih sama gitu ya. Nah di sini kita sesuaikan dengan hasil dan tindak lanjut dari asesmen. Ya bisa nyambung ke pembelajaran diferensiasi. Iya, itu hasil termasuk. diagnosis. Nah, iya itu mau pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bisa aja masih beri tesnya, setelah itu baru dikelompokkan. Memang agak ribet, ya, agak tapi ribet. itu kita bisa meminimalisir nanti apa? Iya. Bagaimana kita mengarahkan materi itu per kelompok itu loh. Ya, itu karena memang kalau menurut Kak Hadir diajar Dewantara setiap siswa itu bukan kertas putih yang bisa kita coret-coret sesuai dengan kemauan kita dulu. Kalau tabula rasa kan gitu ya teorinya. Kalau teori yang apa ya yang dari pendidikan ya, ada teori tabula rasa bahwa manusia ketika lahir itu bagaikan kertas kosong, kita orang dewasa yang akan membuat dia berwarna merah, hitam, hijau dan sebagainya. Tapi kalau menurut KHD bahwa kita ini terlahir sudah membawa kodrat. Kalau kodrat kan nggak bisa dirubah ya, kodrat. Artinya bukan menyalahi kodrat gitu, tapi kita menuntun kodrat supaya mencapai kebahagiaan tadi. Pak Reza itu sudah ketika lahir sudah membawa kodratnya, minat dan bakat. Ibu juga sama kan, ada dia. Teman-teman bapak dan ibu juga sama. Bu Kali memang udah bawa bakatnya nari, ibu dipaksa nari kan belum tentu jadi saya, bukan dia. Begitu, jadi bakatnya kita yang menebalkan gitu. Kita tebalkan garis itu supaya bisa mencapai kodratnya. Ibu Nana ya sudah punya kodratnya seperti nggak bisa dipaksa ibu untuk menjadi penyanyi misalnya, atau enggak ya. Tapi bisa kita tuntut anak ini. Ya, tadi kita melihat bakatnya. Nah sekarang kan berdasarkan minat dan bakat kan pembelajarannya. Bakatnya apa kita tuntut sesuai dengan bakatnya gitu. Wah mereka masak ya, bakatnya itu dituntut sampai gitu mencapai kebahagiaan dirinya maupun masyarakat itu kan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya muncul teori-teori yang lain gimana? Ya kan gitu ya. Kan banyak teori-teori tentang pendidikan dan sebagainya. Tuh. Ada lagi mau ada Pak Reza? Semakin tercerahkan. Nanti untuk kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi dia tambahan satu dengan next time. Kali ini dia tidak memperlakukan siswa-siswi itu berdasarkan tingkatan cerdas atau tidak cerdas. Dia belajar sama konten. Kita next time. Tapi bisa juga sih ditanyakan kenapa kamu tidak bisa mengerjakan ini, gimana kita kasih itu yang tulisan. Kalau bisa dikasih video, ternyata dia bisa, berarti kan itu ada hubungan dengan pembelajaran untuk diferensiasi dong. Jadi anak ini maunya diperlihatkannya berupa video gitu. Terus nanti mereka menganalisa, bisa jadi bukan jawaban yang seperti kita tuliskan di aplikasi itu. Simulasinya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu misalnya tetap ada asesmen diagnostik, kemudian nanti kita buat pembelajaran sesuai dengan hasil analisa asesmen diagnostik, gaya minatnya seperti apa, profil seperti apa. Jadi nanti kita kasih materi itu beberapa option, ada ini ada QR barcode untuk artikel yang pernah kita praktekkan di project. Ada video, itu di YouTube dan terusnya itu bagian dari memberikan opsi-opsi untuk memenuhi minat belajar siswa. Jadi untuk minat diarahkan materi-materi itu yang menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Bosan kalau belajar tambah kurikulum baru juga bisa menjadi pembelajaran yang soal cerita misalnya gitu. Ada yang suka soal cerita, ada yang soal cerita, ada yang seperti apa dengan hasil-hasil dan juga hasil akhir
hasil akhir itu bisa juga kita jangan sampai vlog produknya harus video misalnya, bikin video atau harus bikin slide presentasi, kita berikan apapun yang mereka senangi. Ada yang fotografis, ada yang video ada yang tutorial, ada yang manfaat juga. Misalnya kalau di perhotelan, saya udah perhotelan bikin sabun itu produknya per kelompok, tapi pada videonya bikin infografis kah, slide presentasi kah, atau videonya video bisa tutorial pembuatan, video yang cara tanam yang benar dan sebagainya. Pokoknya konten itu adalah pembelajaran, masih di blog apa itu. Terima kasih. Itu ada yang kalau tugas akhir ada yang satu aja misalnya kumpulkan dalam bentuk video atau kumpulkan tertulis itu Masih karena kita mau pusing. Mau pusing milah-milahnya. kita masih menyesuaikan Paradigma lama ya, pembelajaran paradigma lama itu seperti itu kan. Paradigma masih ke gaya kita, Gaya kita. bagus banget ngajar proses. Saya punya metode baru, model baru, ternyata anaknya responnya itu ya gitu, tidak bersemangat, anak belum tentu apa yang menurut kita model yang belajar dan cocok, ya ternyata bisa diterapkan di dalam kelas itu juga. Bisa aja kan mungkin dulu di kelas itu berbeda ya. Oh di kelas apa semuanya aktif, kok kelas ini mah enggak ya? Jadi karakteristik atau kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Dia pada saya tidak selesai. Ada lagi nih pada udah semangat, udah semangat. Udah, Ayo calon cewek semua ini masih Terus muda-muda masih aja ada semangat. Nah, Ya, sebetulnya kalau misalnya saya melihat dari pendidikan pembangunan itu luar biasa bagus sekali ya Bu ya. Kayak mungkin dari pertanyaan Mas Neta dahulu, materi-materinya, ilmu-ilmunya itu benar-benar ilmu guru yang ringan gitu. Kalau misalnya dulu kan kita anak-anak itu ngikutin kita, ngumpulin tugas, ya udah kita dalam satu. Tapi kan sekarang kan emang harusnya berfokus pada siswanya gitu. Karena mungkin masih segala sesuatu mungkin ada kendalanya ya Bu ya. Jadi mungkin untuk diterapkan di ya sekolah besar seperti kita yang kegiatannya luar biasa pasti ada gitu kan. Itu kayak mungkin agak masih sulit ya Bu sepertinya gitu kalau misalnya melihat. Mungkin kita lakukan sebagai guru dengan satu metode yang lama aja kadang kita tertekan gitu. Apalagi mungkin dengan metode baru dengan kita harus berfokus ke murid, misal satu kelas murid aja ada hampir 40 orang siswa dengan kita nilai 2 kelas jadi 80 siswa, kita harus bagi mungkin minatnya apa aja dengan pengelolaan penilaian seperti apa itu juga sebetulnya PR besar untuk kita para guru ya Bapak Ibu guru yang luar biasa. Cuma memang kita lakukan yang kita kayak saya kalau saya sih belajar dari teman-teman saya kita seperti itu ya kita coba lakukan semaksimal mungkin walaupun mungkin belum maksimal karena memang mau nggak mau kalau sekolah itu kesibukannya luar biasa. belum seideal Sekolah yang cuma sekolah tuh belajar doang belum. Akhirnya dulu tuh masih menyentuh hal lain gitu. Jadi yang menjadi prioritas lain adalah mungkin ibu sebagai tim manajemen yang luar biasa pada setiap hari mungkin ya Bu ya. Walaupun kita punya keinginan untuk ke siswa kumpul, tapi ya kita kan memang ada tuntutan lain. Itu sih cuma sekedar pandangan saja. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Tapi kalau dilihat sekarang di SMP 1 juga sudah mulai menerapkan itu, mulai dari jaringannya juga kan sesuai dengan minat bakat semuanya mengarahkan semuanya kemarin waktu yang pertama itu ada Karifan apa mereka juga kan tampil sesuai minat bakat mereka. Yang kemarin Karima juga sama, jadi bertahap pembangunannya ini kan sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi optimis aja Bapak Ibu, dinamis kurikulum itu pasti akan berubah. Jadi jangan pernah meninggalkan arus gitu ya. Nggak usah ikut ini ikut itu. Sudah ada contohnya sekolah yang sekolah besar gitu ya yang udahlah sebentar lagi juga saya
pensiunan, nanti juga menterinya ganti, nanti ganti lagi kurikulum. Akhirnya tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain ketika ada bantuan pemerintah dan sebagainya itu ya terlewat aja. Kemudian juga gurunya tidak mau keluar dari zona nyaman gitu, karena yang atasnya udah ngapain sih, nanti juga kurikulum gitu ya. Namanya kurikulum sifatnya dinamis, bukan kitab suci sumbong yang nggak bisa berubah. Saya pasti akan mengalami perubahan tahun ini. Kurikulumnya apa, kemudian beberapa tahun kemudian berubah, ya wajar aja, jangan malah dia ngikut itu misalnya. Pasti ada aja kan yang punya pendapat seperti itu. Nah gitu, ganti lagi ya wajar, karena zaman semakin berkembang, kita sesuaikan dengan kondisi zaman kurikulumnya. Masa dari begitu aja kita mulai dari ini yang mudah-mudahan enggak lah, segera ikut untuk guru penggerak, nggak mesti ngapain ini ada seminar aja deh. Nggak apa-apa, ada yang gagal 2 kali, 3 kali, akhirnya ya dengan kerja kerasnya kesempatan itu akan datang berkali-kali bagi orang yang berupaya mencapainya. Jadi jangan bilang, kesempatan masa 1 kali bagi saya, enggak, saya punya kesempatan banyak selama saya mencoba. Semangat ya ya, silakan Pak Reza mengakhiri. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kesimpulan pada hari ini kita sudah mendengarkan materi dari Pak Reza tentang budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, sampai kepada segitiga restitusi. Materi hari ini luar biasa hebat. Beri applause dulu untuk Pak Reza. Terima kasih untuk acara hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membacakan doa. Almi, silakan duduk. Baik Pak. Almi, Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Almi berantem dengan Dennis di kelas. Apa benar? Betul Pak, habis saya kesal, Dennis sudah mau piket. Oh, begitu. Wajar lah kalau Almi kesal, karena Dennis tidak piket. Bapak juga sama-sama kesal jika di posisi Almi. Kemudian apa yang Almi lakukan? Saya marah ke Dennis Pak dan maki-maki dia. Tanpa sadar, saya membanting sapu ke lantai. Oh, seperti itu. Bapak sangat menghargai tindakan Almi yang tidak melakukan lebih parah daripada itu. Almi pasti punya alasannya. Betul Pak, Dennis sudah berminggu-minggu tidak piket dan itu memberatkan piket pada hari ini Pak. Pantas saja. Nah, sekarang mari kita pikirkan, apakah tindakan Almi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Belum. Apa keyakinan yang dilanggar oleh Almi? Saya melanggar keyakinan menghargai sama teman Pak. Apakah keyakinan saling menghargai itu sangat penting? Penting Pak. Penting. Baik. Sekarang keyakinan apa yang Almi harus lakukan ketika Almi sedang marah? Saya harus sabar Pak. Sabar. Baik. Sekarang Almi bersedia untuk melakukan perbaikan atau memperbaiki masalah ini. Bersedia Pak. Bersedia. Tindakan apa yang Almi akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar ketika emosi dan menahan amarah saya. Saya juga akan melaporkan orang yang tidak piket kepada wali kelas. Tepat sekali. Baik, kalau begitu tetap semangat dan silakan kembali. Baik Pak.